Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Sekarang kita bahas yang lain aja. Nurus sunnah wa dulumatil bid'ah. Cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Tulisan dari Syekh Ibrahim ibni Abdullah Al-Mazru'i. Qala rahimahullah dalam muqaddimah, fala syakka anna sunnah hiyal hayah. Tidak diragukan bahwa as-sunnah itulah kehidupan dan cahaya yang dengan keduanya seorang hamba akan meraih kebahagiaan dan petunjuk. Orang yang mengikuti as-sunnah hatinya hidup karena dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunduk kepada perintah Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir dan batin. Adapun pengikut bid'ah, maka dia gelap hatinya dan keadaannya semuanya gelap, serba gelap. Kenapa? Karena dia menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk bahagia, Allah akan keluarkan orang itu dari kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah, dan untuk berpegang dengan as-sunnah lahir dan batin. Allah selamatkan dia dari kegelapan bid'ah dan dampak buruknya bid'ah. Syekh Abdullah ibni Munazil rahimahullah berkata, lam yubtala ahadun bitadyi'is sunan illa yushiku an yubtala bil bid'ah. Tidaklah seseorang diuji dengan menyanyiakan sunnah-sunnah kecuali dia pasti akan terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah. Jadi kalau sunnah-sunnah mulai diremehkan, ajaran Nabi mulai ditinggalkan, maka satu persatu bid'ah akan masuk. Itu muqaddimah. Kemudian isi dari kitab ini tulisan singkat sebenarnya 18 halaman. Ada 6 poin. Yang pertama tentang makna sunnah dan makna bid'ah. Kemudian yang kedua pujian terhadap sunnah dan celaan terhadap bid'ah. Kemudian yang ketiga tentang kedudukan pengikut sunnah dan kedudukan pengikut bid'ah. Kemudian yang keempat tentang hukum sunnah dan hukum bid'ah. Kemudian yang kelima pengaruh sunnah dan pengaruh bid'ah terhadap pemiliknya. Dan yang keenam penutup. Pengertian as-sunnah. As-sunnah itu adalah al-hadiyul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu. As-sunnah adalah petunjuk yang Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya. Jadi as-sunnah adalah apa? Petunjuk yang Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya. Baik berupa ilmu, akidah, ucapan maupun amalan. Itu perinciannya. Jadi semua ilmu, akidah, ucapan, amalan yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat itu namanya as-sunnah. Dan dialah yang wajib untuk diikuti. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala pernah berkata, was-sunnatu hiya tariqah al-maslukah. As-sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Maka mencakup hal itu berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah SAW berada di atasnya dan juga para khulafa ar-rasyidin berupa akidah-akidah, amalan-amalan dan ucapan-ucapan. Dan inilah dia as-sunnah yang sempurna. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, as-sunnah hiya tiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah itu artinya mengikuti peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir maupun batin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Nah itulah as-sunnah. Jadi as-sunnah itu gabungan antara thariqah Nabi dengan thariqah sahabat radhiyallahu anhum. Itulah as-sunnah. Jadi kalau disebut ahlu sunnah itu sudah mencakup thariqahnya Nabi dan thariqahnya sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ditegaskan dengan wal jamaah, itu juga artinya ahli jamaah. Ahli jamaah itu ahli
jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Lebih tegas. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah digandengkan, maka as-sunnah itu Rasul, al-jamaah itu sahabat. Tapi kalau disebut as-sunnah saja, maka sahabat sudah masuk di dalamnya. Adapun al-bid'ah. Bid'ah adalah thariqah. Dia adalah cara atau jalan atau metode fiddin di dalam agama, mukhtara'atun yang diada-adakan. Jadi suatu cara baik berupa akidah, ucapan maupun perbuatan yang diada-adakan di dalam agama. Tudohi syariah, yang menandingi syariat, ya, menyaingi ajaran Nabi SAW. Yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbud. Yang dimaksudkan dengan melakukannya adalah untuk menambah di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ingin menambah-nambah ibadah, nggak puas dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ini dikatakan oleh Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, al-bid'ah fid din, bid'ah di dalam agama, hiya malam yusyri'hu Allahu, apa yang tidak yusyarri'hu Allahu, apa yang tidak disyariatkan oleh Allah wa rasuluhu dan rasulnya, wa huwa malam yu'mar bihi amrun ijabin walastihbabin. Amru ijabin walastihbabin. Jadi dia apa-apa yang tidak diperintahkan, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Nah, itulah bid'ah. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian dianggap sebagai agama, itulah al-bid'ah. Wal bid'atu ma khalafal kitab wa sunnah. Ini kata Ibnu Taimiyah juga. Kata beliau, bid'ah itu adalah apa yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma' salaful ummah, yaitu para sahabat, ya, menyelisih ijma'nya para sahabat salaful ummah, generasi awal. Minal i'tiqadat wal ibadat, baik berupa akidah-akidah maupun ibadah-ibadah. Jadi segala hal yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' salaf, itu namanya bid'ah. Kemudian pujian terhadap As-Sunnah dan celaan terhadap bid'ah. As-Sunnah nikmatun mutlaqah. As-Sunnah ini adalah nikmat yang mutlak. Mutlak itu artinya tanpa batas, ya, lepas bebas tanpa batas. Amaranallahu biha, dan Allah merintahkan kita untuk mengikutinya. Wa ja'alaha sabilan lis-sa'adah, dan Allah menjadikannya sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan nikmat mutlak. Nikmat mutlak itu tanpa batas sampai akhirat. Jadi as-sunnah, orang yang berpegang dengan as-sunnah, dia akan mendapatkan nikmat Allah tanpa batas, abadi selama-lamanya. Tapi orang yang tidak mendapati as-sunnah, dia mungkin di dunia bisa hidup dengan nikmat, ya, tapi terbatas sampai mati. Begitu mati masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa hiya hisnun hasinun, dia merupakan benteng yang kokoh. Siapa yang memasukinya dia pasti akan aman. Tubayyidu wujudu ashabiha yaumal qiyamah. Ini wujuha mungkin, ya, salah huruf. Dia memutihkan wajah-wajah pemiliknya pada hari kiamat. Jadi ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah, itu wajahnya akan putih nanti di hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam. Ibnu Abbas, habrul ummah, ahli tafsirnya dari kalangan sahabat, beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnah, memutih wajah-wajah ahli sunnah, wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah, dan menghitam wajah-wajahnya ahli bid'ah, wa tafarruq, dan suka perpecahan. Jadi jelas, ya, penafsiran Ibnu Abbas, ya, orang yang paling paham Al-Quran dari kalangan sahabat. Jadi yang memutih wajahnya ahlu sunnah, yang menghitam itu wajahnya ahli bid'ah, wa tafarruq, dan perpecahan. Dan as-sunnah dia merupakan kehidupan serta cahaya yang dengan keduanya
seorang hamba akan meraih kebahagiaan dan kemenangan serta hidayah, dan telah datang pujian terhadap as-sunnah dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Adapun bid'ah, telah datang celaan terhadapnya juga dalam nas-nas yang sangat banyak, dan tahdir atau peringatan darinya, ya, sahabat dan tabi'in, ya, yang mengikuti para sahabat bi ihsan dengan baik. Wahadihi, jadi Nabi mentahdir para sahabat dan pengikutnya semuanya. Wadi ba'dun nususi wal athar fi dammiha. Inilah dia sebagian dalil-dalil tentang celaan terhadap bid'ah. Di antaranya dalam surat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hati-hatilah orang yang mereka menyelisih perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Au yusibahum adabun alim, atau akan ditimpa adab yang pedih. Ditimpa fitnah di dunia dan ditimpa adab yang pedih di akhirat. Ini ancaman bagi siapa? Orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah bid'ah. Jadi orang-orang yang berani menyelisih Rasulullah dalam beragama diancam dengan fitnah di dunia dan adab yang pedih di akhirat. Apa itu fitnah di dunia? Imam Ahmad mengatakan syirik. Jadi orang yang berani menyelisih Rasul terancam untuk melakukan kesyirikan, yaitu syirik taat, ya. Dia mentaati selain Allah dalam perkara yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat ajaran baru dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya, tidak ada asal usulnya, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Kemudian dalil yang ketiga, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Dalam riwayat lain, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Kemudian yang keempat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti, jangan membuat bid'ah. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian Ibnu Umar pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun manusia menganggapnya baik. Nah, itu kenyataannya sekarang begitu. Bid'ah itu dianggap baik, bid'ah hasanah namanya. Itu Ibnu Umar sudah membantah dari dulu. Bid'ah itu sesat walaupun dianggap baik oleh manusia. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Hukmi fi ashabil kalam." Hukumku terhadap ashabul kalam, ini orang-orang yang menekuni ilmu kalam, ahli bid'ah itu. Ilmu bid'ah ini, ilmu kalam. Hukumku terhadap mereka apa? An yudrobu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma. Wa yuhmalu alal ibil, kemudian dinaikkan ke unta. Wa yutafu bihim, kemudian diarak keliling kampung, fil asyair, ya, di keliling komplek, wal qabail, dan kabilah-kabilah. Wa yuqalu, dan dikatakan, hada jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Ya, Imam Syafi'i dari dulu benci sekali dengan ilmu kalam. Hari ini banyak orang yang mengaku pengikut Syafi'i, madhabnya Syafi'i, tapi hobinya belajar ilmu kalam, ya. Naudzubillah min dzalik. Tidak mengindahkan imamnya. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan." Siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam, ya roha hasanah, kemudian dia anggap sebagai hasanah. Tuh lihat, bid'ah hasanah sudah disebutkan dari dulu. Imam Malik bin Anas, ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia menganggapnya bagus, hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menuduh Muhammad telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Udah sempurna berarti udah enggak butuh tambahan. Lah kok sekarang ada yang mengatakan ini tambahan ini bagus.
Berarti Nabi Muhammad nggak lengkap menyampaikan agama, ya. Korupsi, menganggap Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Fama lam yakun yauma idzin dinan, maka apapun yang pada hari itu, pada hari di mana Rasul masih hidup, itu bukan agama, fala yakunul yauma dinan, maka hari ini pun tidak disebut agama. Nah, itulah cara beragama yang betul, ya. Jadi beragama itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, ini 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang pengikutnya paling banyak di dunia ini. Beliau mengatakan usul sunnah indana, pokok sunnah menurut kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, walik tidak dan meneladani mereka. Wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Jelas sekali, ya, pernyataan para imam seperti itu. Hari ini banyak orang yang menggemari bid'ah dengan alasan enggak apa-apa bid'ah, yang penting hasanah. Enggak masalah bid'ah, yang penting enggak maksiat. Itu banyak orang ngomong gitu. Itu karena enggak memperhatikan perkataan para ulama, enggak memperhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti hawa nafsu, ya. Makanya pengikut bid'ah itu disebut pengikut hawa nafsu. Kemudian kedudukan pengikut sunnah dan pengikut bid'ah. Pengikut sunnah, ya, hidup hatinya. Kenapa? Karena dia berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang ditempuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berhukum dengan keduanya dalam masalah pokok agama maupun cabang-cabang agama. Mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusannya, sunnah-sunnah beliau. Sunnah itu maksudnya thariqah, ya, jalan-jalan beliau. Mastata', semaksimal kemampuannya, ila dzalika sabila, ya, untuk melakukan itu. Famanzilatu adimah indallahi ta'ala, maka kedudukannya pasti agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pengikut sunnah seperti itu. Adapun pengikut bid'ah, maka gelap hatinya karena menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat kebenaran dalam bentuk kebatilan, ya, dan sebaliknya kebatilan terlihat indah. A'malu mudlimah, amalnya gelap, ucapannya gelap, keadaannya gelap. Karena menentang syariat dan memecah syariat, ya, pokoknya menentanglah. Wa mutbi'un li hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Jahil terhadap kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga jahil terhadap tariqah salafus saleh. Ya'tamidu 'alal aql wa taqlid, hanya bersandar kepada akal dan taklid, ya, mengikuti nenek moyang. Wa ta'assub, kemudian fanatik kepada pendapat atau golongan tertentu. Ya'tamidu 'alal ahadits ad-dha'ifah, kemudian juga bersandar kepada hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Wa ma la aslalahu, bahkan hadis yang enggak ada asal usulnya, enggak ada di kitab-kitab hadis. Min sifatihi, di antara karakter ahli bid'ah, pengikut bid'ah adalah apa? At-tanaqud wal ittirab, kontradiksi dan guncang, ya, pendapatnya berubah-ubah, pagi A sore B. Wa talawun, suka ganti warna kayak bunglon. Wal hairah, bingung. Wa bughdu ahli sunnah, kemudian benci kepada ahli sunnah. Itu ciri-ciri ahli bid'ah. Ada orang mengikuti Rasul kok dibenci, apa alasannya coba? Ada orang ingin mengamalkan Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat, kok dibenci gitu, kan aneh. Salahnya di mana gitu? Mengikut Al-Quran kok dibenci? Nah, itulah ciri-ciri ahli bid'ah. Enggak suka dengan orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukum sunnah dan hukum bid'ah. Adapun sunnah, maka dia adalah siratal mustaqim yang wajib untuk diikuti, dan dia adalah thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang-orang membanggakan thariqat A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, maka thariqah kita adalah thariqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya, kamu ikut thariqat enggak? Jelas ikut thariqat. Apa thariqatnya? Thariqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak neko-neko, ya, enggak aneh-aneh. Ngapain thariqat-thariqat lain? Semua thariqat merasa sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Ada juga yang nyata-nyata bilang ini memang beda dengan tarekat Rasul, tarekat kami lebih bagus. Nah, itu lebih parah. Yang mengklaim ini tarekat Nabi itu bohong, ya, karena Nabi nggak ngajarkan itu. Kalau tarekat Nabi itu jelas, ya, diriwayatkan dari generasi ke generasi, dalam hadis-hadis ditulis dalam kitab-kitab hadis itu jelas. Ya. Kalau yang melalui mimpi-mimpi ngaku mimpi ketemu Nabi itu setan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Itu kebanyakan tarekat itu buatan setan. Kemudian jadi itu adalah tarekohnya Rasul. Minha ma huwa fardun wa minha ma huwa mustahabun mandubun. Jadi di antara tarekoh Rasul, ajaran Rasul itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi jangan dikira sunnah Rasul itu maksudnya hukumnya, ya, bukan. Sunnah Rasul itu adalah jalan Rasul. Jalan Rasul, ajaran Rasul. Ajaran Rasul itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan taat kepada Rasulullah SAW hukumnya wajib ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, setiap jin dan manusia yang balik, yang berakal. Faqad qala alaihi salatu wassalam, beliau telah bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah, dan siapa durhaka kepadaku berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan as-sunnah wajib untuk kita berpegang teguh dengannya. Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para sahabat. Tamasaku biha, pegang teguhlah dia, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini menggambarkan megang yang paling kuat gitu sampai digigit. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Nah, itulah as-sunnah. Adapun bid'ah, maka tidak diragukan bahwa setiap bid'ah di dalam agama adalah sesat dan haram hukumnya. Enggak cuma makruh, haram hukumnya. Nabi SAW bersabda, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan sesat itu pasti haram. Dan hukum bid'ah annaha mardudah. Hukum bid'ah, amalannya yang mengandung bid'ah itu ditolak kepada pemiliknya, enggak diterima oleh Allah. Nabi menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang buat hal baru dalam urusan kami ini yang bukan darinya, maka dia tertolak. Yang beramal dengan itu juga tertolak. Dan sudah berlalu, ya, tadi perkataan Ibnu Mas'ud, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, tentang buruknya bid'ah. Intinya semua bid'ah itu sesat, dan bid'ah dalam ibadat itu haram. Walakin at-tahrim yatafawat, ya, keharaman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis kebid'ahannya. Maka diantaranya ada yang sampai ke tingkat kufur bahkan, ya, seperti Jahmiyah, Qadariyah, Gulat, ya, kemudian Musyabbihah itu kafir, ya. Rafidhah juga kafir, mereka bid'ahnya udah terlalu parah, dikafirkan oleh para ulama. Di antara bid'ah ada yang syirik, ya, atau sarana kepada syirik. Kalau sarana syirik berarti dia syirik asghar. Di antara bid'ah ada yang maksiat. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat, karena maksiat itu maksiat, tapi bid'ah itu ada yang di atas maksiat. Kemudian pengaruh dari as-sunnah dan bid'ah bagi pemiliknya. Adapun pengaruh as-sunnah terhadap pemiliknya, maka dia sangat banyak. Di antaranya, selamat dari kesesatan, hawa nafsu, perpecahan, kebingungan, kontradiksi, dan lain sebagainya. Begitu pengikut sunnah, aman, damai hidupnya, tenang, tidak bingung, tidak banyak kebimbangan dan keraguan dalam pikirannya, karena dia mengikuti Rasul. Thariqah Rasul cuma satu, jadi nggak bingung. Mungkin madhab banyak, ada Syafi'i, Hambali, Maliki, itu cuma soal bagaimana belajarnya gitu. Sejatinya kesimpulan akhirnya tetap mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bingung kalau orang udah belajar betul. Kemudian Ahmad ibni Atha rahimahullah taala berkata, siapa yang mewajibkan dirinya untuk mengikuti adab as-sunnah, wa marallahu qalbahu, Allah akan makmurkan hatinya dengan cahaya ma'rifat. Wala maqama asyraf min mutaba'atil habib, tidak ada kedudukan yang lebih mulia
daripada mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perintah-perintahnya, perbuatannya, akhlaknya, adabnya, ya, dan beradab dengan adab-adabnya baik ucapan maupun perbuatan. Jadi enggak ada maqam atau kedudukan yang lebih mulia daripada itu. Ibnu Hibban radhiyallahu rahimahullah taala berkata di dalam mukadimah sahihnya, wa inna man min luzumi sunnah, dan sesungguhnya di antara menetapi as-sunnah tamamus salamah wa jima'ul karamah. Ya, di antara faedah dari luzum atau menetapi as-sunnah adalah sempurnanya keselamatan dan terkumpulnya kemuliaan. Man lazimaha usim, siapa yang menekuni as-sunnah dia dilindungi dari kesalahan. Wa man khalafahan nadam, dan siapa yang menyelisih as-sunnah dia pasti menyesal. Nadim. Nadim apa nadam? Karena Nadim nama orang ya. Nadam boleh. Wa min athari sunnah, di antara pengaruh as-sunnah ala ashabiha, atas pelakunya, anha takunu sababan li mahabbatillahi, menjadi sebab untuk dicintai Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah tambahan sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita tekun mengikuti Rasul, yang wajib maupun yang sunnah kita tekuni semua, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah dan bahkan berdakwah kepada as-sunnah, maka baginya mendapatkan pahala dari atau semisal dengan pahala orang yang mengikutinya. Ya, karena dia mengajak kepada kebaikan. Di antara pengaruh as-sunnah bahwasanya dia akan menjaga pemiliknya dari perpecahan dan persengketaan. Ibnu Qudamah berkata rahimahullah, kalau tadi orang yang berdakwah pada sunnah itu dapat pahala banyak ya, karena apa? Manda ila huda kana lahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ibnu Qudamah rahimahullah taala berkata, fi tiba'i sunnah, dalam mengikuti as-sunnah terdapat keberkahan, terdapat kesesuaian dengan syariat dan ridho Rabb Subhanahu wa taala, dan mengangkat derajat-derajat, kemudian juga kenyamanan hati dan kesantaian badan. Jadi badan itu santai, tenang gitu. Wa tarhimu syaitan, kemudian membuat setan itu kesel gitu, kalah. Wasulukus siratul mustaqim, dan menempuh jalan yang lurus. Adapun bid'ah, maka itu juga memiliki pengaruh yang sangat berbahaya, akibat yang sangat buruk dan membinasakan. Di antaranya yang pertama, bid'ah itu adalah tahapan menuju kekufuran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan tegak kiamat hatta ta'khuda ummati bi akhdil quruni qablaha shibron bi shibrin. Tidak akan tegak kiamat sampai umatku mengikuti apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi mengikuti gaya orang dulu ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apakah Faris dan Rum? Maka kata Rasul, wa minan nasi wa manin nasu illa ulaik. Siapa manusia sebelum kalian kalau bukan mereka? Persia dan Romawi. Jadi orang-orang yang mengikuti Persia dan Romawi itu tanda sudah mau kiamat ya, kalau umat Islam sudah mengikuti gaya Persia dan Romawi. Persia ini musyrikin ya, Zoroaster atau Majusi. Kalau Romawi itu Nasoro. Jadi kalau umat Islam sudah mengikuti orang musyrik, mengikuti orang Nasoro, maka itu tanda sudah dekat kiamat. Kemudian yang kedua, al-qaul 'ala Allahi bighairi ilm. Bid'ah itu akan membuat orang berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa dzalika bil amali bil ahadits dhaifah. Hal itu dikarenakan apa? Dia mengamalkan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Kemudian melakukan takwil.
kemudian menolak hadis atau ayat, kemudian mentahrif, memalingkan maknanya. Ya, ini semuanya adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, di antara dampak buruk dari bid'ah bagi pelakunya adalah mereka benci kepada as-sunnah. Jadi orang kalau sudah menekuni bid'ah, yang ajaran Nabi malah nggak suka. Nah, itulah dampak buruk yang sangat berbahaya ya. Ajaran Nabi malah nggak suka. Orang yang sudah gemar dengan kebid'ahan, misalnya dzikir, itu dzikir menjadi lebih penting daripada sholat, dan itu nyata ya. Sholat yang jelas-jelas ajaran Nabi malah ditinggalkan, dzikirnya lebih penting. Naudzubillah min dzalik. Jadi benci kepada as-sunnah dan juga benci kepada ahlu sunnah. Berkata Imam Ismail As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab Aqidatu Ahli Sunnah wa Ashabul Hadis, Aqidatus Salaf yang lebih tepatnya, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, Imam As-Sabuni berkata, wa alamatu ahlil bid'ah, dan diantara tanda-tanda ahlil bid'ah, dhahiratun ala ahliha badiyah, tanda-tanda ahli bid'ah dhahiratun ala ahliha, dia nampak pada pelakunya badiyah, nyata, kelihatan. Wa daru ayatihim, dan yang paling nyata dari tanda-tanda mereka dan alamat mereka atau ciri mereka, siddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi, begitu bencinya ya, begitu kerasnya permusuhan mereka kepada pemikul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli hadis itu dibenci. Itulah uniknya. Apa salahnya ahli hadis ini? Wahtikaruhum lahum, kemudian penghinaan mereka terhadap mereka. Ahli hadis direndahkan, dihina. Kemudian dampak buruk yang keempat, ruddu amalil mubtadi, ditolak amalnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang melakukan amalan yang tidak ada padanya urusan kami, maka dia tertolak. Kemudian yang kelima, su'u akibati ashabi al-bidah. Su'u akibah itu su'ul khotimah. Jadi penutupan hidupnya nanti jelek. Liana sahibul bid'ah, karena pengikut bid'ah, dia mutu ala maksiatin, dia mati di atas maksiat, yaitu maksiat bid'ah itu. Bid'ah itu maksiat kalau dia tidak bertobat darinya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, al bid'atu ahabbu ila iblis. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri ya, seorang tabi'i. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Apa alasannya? Karena maksiat bisa bertobat darinya, sementara bid'ah tidak bertobat darinya. Kenapa mau bertobat? Orang nggak merasa salah. Kalau orang bermaksiat masih merasa bersalah, ada harapan bertobat. Kalau orang melakukan bid'ah nggak merasa bersalah, bahkan merasa sebaik-baik manusia ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya iblis lebih suka, karena itu lebih efektif menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Bagi iblis yang penting masuk neraka gitu. Cara apapun yang ya pokoknya sama aja. Makanya Ibnu Qayyim juga rahimahullah taala pernah menjelaskan, setan itu pengalamannya panjang, udah bertahun-tahun menggoda manusia ya. Manusia mati, setan belum mati. Jadi pengalamannya luar biasa. Jadi setan itu akan melihat tipe manusia. Tipe manusia dikelompokkan jadi dua. Ada tipe yang malas beribadah dan tipe yang semangat ibadah. Kalau yang malas ibadah itu godaannya diarahkan kepada maksiat ya. Orang malas ibadah suruh maksiat gampang. Nah, tipe yang rajin ibadah itu bukan disuruh maksiat, agak susah. Tapi godaannya apa? Disuruh menambah-nambah ibadah, jadilah bid'ah. Ya. Dan setan nggak peduli mau yang itu atau yang itu, dua-duanya sama-sama masuk neraka gitu. Jadi itulah bahayanya menjadi pengekor bid'ah, pengikut bid'ah. Kemudian yang keenam, ahli bid'ah itu pemahamannya sering kebalik. Jadi keburukan terlihat indah ya, kebenaran terlihat apa? Buruk. Nah, itu kebalik pandangannya, pemahamannya kebalik. Sunnah seperti terlihat bid'ah, bid'ah terlihat seperti sunnah ya. Naudzubillah min dzalik. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, wallahi demi Allah,
la tufshauna al bid'ah, benar-benar bid'ah itu akan tersebar, la tufshauna al bid'ah hatta idza turika minha, sampai ketika ditinggalkan darinya, ada bid'ah yang ditinggalkan, sebagian bid'ah ditinggalkan, mereka kan bilang oh ini orang meninggalkan sunnah gitu. Di kampung saya itu orang kalau ada orang mati nggak tahlilan dianggap orang sesat, ya kan. Nah ini udah nyata, perkataan Hudzaifah dari dulu, sahabat ini udah bilang begitu, akan tersebar bid'ah sampai kalau ada orang meninggalkan bid'ah dibilang oh ini orang meninggalkan sunnah, ini meninggalkan ajaran Islam, ini bukan orang Islam. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Sahabat ini sudah ngasih kita wasiat, ngasih kita ilmu banyak, tapi orang nggak mau dengar, nggak mau baca, nggak mau melihat, nggak mau belajar, akhirnya nggak tahu apa wasiat-wasiat para salaf kepada kita. Kemudian yang ketujuh, dampak buruk bid'ah adalah syahadatnya tidak diterima, persaksiannya. Dia kalau jadi saksi nggak diterima. Kenapa? Karena ahli bid'ah itu fasik, pelaku dosa besar. Orang fasik itu nggak diterima persaksiannya. Kemudian bahkan boleh digibah. Orang ahli bid'ah ini boleh digibah. Kenapa? Dalam rangka mentahdir umat dari bahaya bid'ah. Hati-hati si fulan, itu si fulan punya pemikiran begini-begini, itu harus ceritakan memang. Kalau nggak ceritakan ya umat nggak tahu gitu. Nah itu ghibah yang dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Tapi kalau ahli maksiat nggak boleh ceritakan. Si fulan itu suka khomer, udah rahasia, nggak usah ceritakan. Karena bahayanya buat dirinya sendiri gitu. Kemudian yang kedelapan, pengikut bid'ah itu terpapar fitnah dan adab, ya, seperti tadi ayat An-Nur ayat 63 tadi, antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Dan fitnah itu ditafsirkan oleh Imam Ahmad adalah apa? Syirik, tertimpa syirik di dunia dan adab neraka yang pedih di akhirat. Kemudian yang kesembilan, ahli bid'ah akan memikul dosanya sendiri dan juga memikul dosa orang yang mengikutinya, ya. Jadi begitulah karakteristik pahala dan dosa, ya. Kalau kita mencontohkan amal kebaikan, kita akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau kita mencontohkan, atau bukan kita lah, ada orang mencontohkan bid'ah, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya juga ditimpakan kepadanya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila dhalalatin," siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosanya semisal dengan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau yang ngikutinya 100 kali 100, yang ngikutinya 1000, sejuta, dari generasi ke generasi, nggak ada batasnya, ya. Naudzubillah min dzalik. Orang sekarang kalau menviralkan bid'ah, mencetuskan bid'ah, mengajarkan bid'ah, siapa yang mengikuti? Bisa sampai kiamat itu nggak berhenti, ya. Viral di internet, ya. Naudzubillah min dzalik. Bal anna amalal mubtadi, bahkan amalan ahli bid'ah bisa membuat orang lari dari Islam. Faida amila bi khurafat, kalau beramal dengan khurafat, bi khurafati bid'atihi, ya, khurafat itu buatan, ya, fiktif dari bid'ahnya itu, sababa dalika sukhriyatan nas bil bidin, itu justru akan menyebabkan apa? Ajakan manusia terhadap Islam, ya, karena buatan manusia, hal-hal yang aneh gitu dibuat-buat, ditertawakan. Wahada min akhtari atharil bid'ah, dan ini diantara bahaya bid'ah yang sangat berbahaya, karena ad-darhuna muta'addin, karena dampaknya itu apa? Dampaknya berdampak lagi, tidak hanya dosa pribadi. Kalau maksiat itu dosa pribadi rata-rata, ya. Orang minum khamr kalau nggak ngajak-ngajak yang lain, ya udah dosanya dia sendiri. Orang zina dosanya dia sendiri. Tapi kalau udah bid'ah itu pasti ngajak orang. Naudzubillah min dzalik. Sebagai penutup, saya mengatakan ba'da isti'rad, setelah memaparkan sebagian apa yang berkaitan dengan pemahaman as-sunnah dan pujian terhadapnya, serta kedudukannya, serta hukumnya dan pengaruhnya terhadap pelakunya,
demikian juga bid'ah ya, dan serba-serbinya tadi, maka kewajiban kita adalah untuk mempelajari as-sunnah. Jadi tidak hanya berhenti pada slogan semboyan kita ikuti sunnah tapi nggak belajar sunnah, omong kosong ya. Seperti yang waktu itu demo di Jakarta membela Al-Quran, Al-Quran imam kita, Al-Quran ini kita, ini kita, ini kita, tapi nggak baca Quran. Kalaupun baca Quran nggak memahami, kalaupun paham nggak mengamalkan, itu semuanya nonsen ya, nggak ada artinya. Kalau betul kita membela Quran, kita mengamalkan Quran dalam kehidupan. Siapa yang paling mengamalkan Quran? Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, yang Quran itu tidak bisa dipahami kecuali dengan As-Sunnah, dan Al-Quran dan As-Sunnah nggak bisa dipahami dengan tepat kecuali dengan pemahaman salaful ummah. Nah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beragama bukan mengikuti kebiasaan atau adat istiadat atau kebanyakan manusia. Kemudian jadi kewajiban kita apa? Mempelajari as-sunnah, kemudian mengamalkannya dan mengajak manusia kepadanya ya, dengan sabar tentunya. Nah, kalau kita sudah mempraktekkan itu, maka kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita juga memperingatkan manusia dari bid'ah, pelaku bid'ah. Kita memboikot mereka, kita menjauhi mereka. Dan kita harus memastikan bahwa apapun yang kita lakukan dari agama ini, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan, harus ada sandarannya dari as-sunnah. Itulah yang bisa kita lakukan. Semoga kita semuanya bisa istiqomah di atas as-sunnah, terutama istiqomah dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya, dan bersabar di atasnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Bicara masalah bid'ah apa, seperti apa, nggak bisa dibatasi ya, terlalu banyak bid'ah, sangat banyak bahkan.